Spirit hari ini bersama Andi Kusuma Brata. Ada beda yang tegas antara merenung dengan melamun. Betapa banyak orang-orang yang terjebak dalam lamunan dan terdiam menikmatinya, hingga tanpa sadar waktu terus berjalan tanpa mau menunggu. Maka renungkan baik-baik, lalu sejurus kemudian kerahkan segala daya agar segala mimpi itu tercipta menjadi nyata. Spirit hari ini bersama Andi Kusuma Brata. Kita semua bersama menuju kebaikan. Radio MKFM 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat MG di mana-mana Anda berada. Bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan terbaik. Kembali saya Cara Ramadan hadir menemani Sobat MG semuanya di kesempatan pagi hari ini di edisi hari Rabu, hari yang ke-21 di bulan Desember di tahun 2022 atau yang bertepatan dengan 27 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita hadir di DT Peduli Menyapa Sobat MK. Dan yang pasti pada kesempatan pagi hari ini kita akan kedatangan narasumber dari Universitas Duta Bangsa Surakarta Sobat MK. Dan nanti kita akan membahas mengenai program internasional Universitas Duta Bangsa Surakarta. Tapi sebelum nanti kita akan membahas mengenai program internasional Universitas Duta Bangsa Surakarta, di sini sudah ada narasumber dari DT Peduli Solo juga, yaitu ada Mas Ardi Murcahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita akan membahas mengenai program internasional Universitas Duta Bangsa Surakarta, mungkin Mas Ardi bisa menyampaikan pengantar terlebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih Mas Syahid dan juga Mbak atau Bu Arum ya, yang kami undang pada pagi hari ini. Baik sahabat MK, DT Peduli adalah sebuah lembaga amil zakat, dan tujuan dari adanya lembaga amil zakat adalah untuk merubah para penerima manfaat mustaik menjadi muzaki. Dan ketika sebuah perubahan terjadi, saya mengutip pendapat guru saya dari Kang Trisno dari Semarang waktu itu, harus melibatkan minimal 5 unsur. Yaitu kan perubahan itu bisa terjadi ketika ada 5 unsur ini bersatu. Pertama adalah stakeholder atau si penerima manfaat itu. Karena kalau di surat Arum ya, kalau perubahan itu kan harus dari dalam diri sendiri. Stakeholdernya harus terlibat aktif di perubahan. Kemudian ada lembaga filantropi yang menaungi. Dalam hal ini DT Peduli sebagai lembaga filantropi yang bergerak untuk membantu perubahan tersebut. Kemudian ada media mengekspos. Dan di sini ada teman-teman dari MKFM. Ya, ada sebuah perubahan kalau nggak diekspos media juga tidak akan terasa ya, tidak akan viralnya, nggak akan terasa. Stakeholder, kemudian filantropi, media, kemudian harus ada unsur pemerintah, ya kan? Karena data kemiskinan, data kependudukan itu
pemerintah sebagai pemilik datanya, maka pemerintah juga harus terlibat di sana. Yang kelima, ini unsur yang terpenting, yaitu harus melibatkan akademisi. Oke. Dan hari ini kita akan mengundang salah satu mitra strategis DT Peduli, Iya. yaitu ada dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Yang hadir kali ini adalah langsung Wakil Rektor 3 ya, Iya. Ibu Arum. Nanti beliau akan bercerita tentang program-program yang ada di UDB, dan nanti sahabat MQ barangkali yang ingin berkuliah gitu ya, Iya. ingin berkuliah di UDB atau ingin berkuliah tapi dengan biaya yang cukup terjangkau, mungkin salah satunya bisa mengambil referensi Universitas Duta Bangsa ini ya. Iya. Begitu Mas Cahyo. Oke. Oke, itu dari Kepala DT Peduli Solo, ada Mas Ardi Murcaya yang sudah memberikan pengantar pada kesempatan pagi hari ini, dan kita langsung aja menuju ke Mbak atau Ibu nih, kita sapanya. Boleh, Mbak juga boleh. Seneng Biar lebih muda ya. Kok kelihatan udah Ibu Arum juga boleh. Tapi kayaknya lebih cocok kalau Ibu aja kali ya. Iya, boleh. Ada Ibu Dr. Rina Arum Prastianti SHMH, ini Wakil Rektor 3 Universitas Duta Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Cahya. Cahyo. Oh, Mas Cahyo. Iya. Terima kasih Mas Cahyo. Baik ya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai program internasional Duta Bangsa Universitas Duta Bangsa Surakarta. Mungkin bisa disampaikan dulu mengenai program internasional Universitas Duta Bangsa Surakarta ini seperti apa? Iya. Oke, baik Mas Cahyo. Aha. Iya Mas Cahyo. Mungkin kita hadir ya, maksudnya Universitas Duta Bangsa belum lama ya. Oke. Kami mungkin ini tahun ketiga masuk ke tahun keempat. Tapi saat sekarang kita menjadi salah satu the rising university. Oke. Artinya di setiap tahun kami menerima mahasiswa yang selalu meningkat. Oke. Di tahun ini kita ada sekitar 1.700-an ya, itu mahasiswa, dan tidak hanya mahasiswa dari Indonesia saja, tetapi kita memiliki mahasiswa asing ya. Gitu. Nah artinya Universitas Duta Bangsa itu memiliki sesuatu nih ya di dalamnya. Kenapa kok sampai orang luar, mahasiswa asing juga masuk ke Universitas Duta Bangsa. Nah, Universitas Duta Bangsa ini sebelum saya cerita kerjasamanya nih ya betul. Mas, maksudnya kita memang banyak berkontribusi untuk beberapa kegiatan internasional sebelum saya masuk ke sana. Jadi di Universitas Duta Bangsa kita memiliki apa namanya ya, istilahnya kita ini adalah the Global Entrepreneur University. Nah, dari istilahnya kata Global Entrepreneur University artinya kampus Universitas Duta Bangsa ini memang ingin terjun ke kancah dunia internasional, apalagi dalam kondisi sekarang ya. Kita ini semua sudah terbuka dengan berbagai bantuan teknologi informasi, media sosial ya, artinya sekarang ini sudah tidak ada batas. Nah, dengan begitu ini tadi nyambungnya ke arah tadi nanti mungkin ada wakaf atau apa, kemudian ada beasiswa ya. Universitas Duta Bangsa juga banyak memberikan kontribusi Mas, itu untuk mahasiswa-mahasiswa, tidak hanya mahasiswa asing, karena dari mahasiswa asing kita juga memberikan beasiswa. Nah, tentunya mahasiswa yang ada di Indonesia pun kita juga memberikan. Nah, tidak hanya untuk berbagai ya macam-macam, kita punya beasiswa, ada beasiswa yang hafiz gitu kan, kita juga ada. Kemudian untuk beasiswa unggulan ya. Terus kemudian nanti dari pemerintah itu juga memberikan beasiswa KIP seperti itu. Jadi banyak ya. Iya. Itu untuk kegiatan perkuliahan di Universitas Duta Bangsa. Nah, sekarang mungkin apa namanya kita ini ada 4 fakultas saat sekarang ya. Jadi fakultas Hukum dan Bisnis, kemudian
kemudian Fakultas Sains dan Teknologi. Ini baru ya, maksudnya kita baru itu ya, kami berdiri di universitas sudah ada, tapi dulu sebelumnya yang kita pionir itu ya di awalnya adalah Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Computer Science. Nah, 4 fakultas ini memiliki beberapa program studi. Nah, di Universitas Duta Bangsa, Mas, kita memiliki penekanan tidak hanya di bidang akademik untuk mahasiswa. Ya, mereka juga harus memiliki soft skill. Soft skill ini dapat mereka peroleh yaitu dari beberapa kegiatan non akademik yang mereka ikuti. Nah, salah satunya kita membuat kerjasama internasional yang nantinya di dalam kegiatan tersebut bila mahasiswa ikut berkontribusi, artinya dia berperan aktif, kemudian mengikuti berbagai kegiatan tentunya, nah mereka akan mendapatkan manfaat soft skill ya, ilmu yang tentunya tidak mereka dapatkan dalam bidang akademik gitu. Seperti itu, Mas. Oke, kalau boleh tahu Universitas Duta Bangsa ini eksis pertama kali di Surakarta itu tahun berapa ini? Iya, kami berarti di tahun 2019 ya. 2019. 2019 dan sekarang ini sudah langsung mendapatkan banyak sekali animo yang luar biasa betul, dari ya. kayak gitu ya. Kita memiliki banyak kepercayaan dari masyarakat, tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri, Mas. Nah, kebetulan saat sekarang kita memiliki berbagai kerjasama nih dengan universitas yang ada di luar negeri. Nah, dari sini ini saya beri contoh nih, Mas. Yang kemarin terakhir kami masuk itu kami mendapatkan kita ada kerjasama dengan Qatar University. Ya, jadi di situ nanti kita bisa mengirimkan mahasiswa untuk kursus bahasa Arab, Mas. Luar biasa ya. Ya, artinya apa? Ini mahasiswa biaya tersebut mencakup tiket pesawat, kemudian ada asrama, ada buku, ada akomodasi yang ini menjadi salah satu terobosan atau keunggulan Universitas Duta Bangsa bahwa kita tidak hanya secara akademik tetapi juga memberikan fondasi ilmu agama bagi mereka yang memang memeluk agama Islam ya. Dan mungkin selain itu juga kita hafalan Al-Quran itu juga tidak hanya untuk mahasiswa tetapi dosen juga wajib untuk memiliki kemampuan menghafal. Jadi kita memang meskipun kita universitas umum tetapi kami kepedulian kita untuk menanamkan ilmu agama untuk mahasiswa dan dosen itu sampai dengan untuk syarat proses kenaikan golongan ini dosen itu dosen ini ya diminta untuk itu sebagai salah satu syarat betul, gitu ya. Sebagai salah satu syarat. Mungkin di kampus lain saya nggak tahu ya apakah ada atau tidak gitu. Luar biasa ya. Padahal ini kampus umum loh ya. Iya, kampus umum ya, tapi betul. itu sebagai syarat juga ya. Dan termasuk mahasiswa manakala mereka akan lulus itu ada syaratnya, mungkin selain sholat jenazah kemudian ada hafalan surat-surat. Nah, seperti inilah kami memang tidak hanya di output ini syarat kamu harus bisa, tapi dari awal mereka masuk mereka sudah kami didik untuk belajar menghafal, belajar membaca seperti itu, Mas. Iya. Nah, bagaimanakah upaya dari Universitas Duta Bangsa ini sendiri untuk bisa menggait banyak sekali calon mahasiswa, termasuk juga kerjasama dengan internasional seperti ini kan, untuk untuk bisa melakukan seperti itu kan juga lumayan butuh usaha yang keras ya. Oke, mungkin bisa disampaikan kepada sahabat MG semuanya mengenai kerjasama dengan internasional ini. Iya.
Jadi untuk kerjasama internasional sebenarnya sudah kita awali dari tahun 2014. 2014, oke. Ya, nggak jauh-jauh Mas. Kita awalnya dari kita menjalin kerjasama dengan negara Malaysia, kemudian negara Thailand, kemudian berkembang sampai ke mana namanya Australia, sampai ke Belanda, kemudian Korea dan sebagainya. Nah, memang tidak bukan hal yang mudah gitu ya, artinya apalagi kalau sudah bilang internasional pasti akan berpikir mahal, ya kan, mahal, kemudian bahasanya pasti sulit, betul. Tetapi kami selalu bersemangat untuk melakukan itu. Ya, terobosan yang kita lakukan adalah di awalnya kita mengirimkan, karena dosen itu kan memiliki tanggung jawab melakukan penelitian ya, karena itu menjadi tugas tridharma, pengajaran, penelitian, kemudian pengabdian masyarakat. Nah, kita mengirimkan dosen untuk berkontribusi dalam kegiatan seminar internasional seperti itu. Kemudian kami mengajak mahasiswa nih, kalau dulu mungkin ya mereka studi bandingnya atau benchmarkingnya itu di Indonesia saja, tetapi kita kemas kegiatannya kita lakukan di luar negeri, karena waktu itu Mas tiket pesawat mungkin dari Jakarta, Kuala Lumpur masih murah ya, waktu itu masih murah, kemudian ke Singapura juga masih murah. Mungkin daripada kita ke dalam negeri, bukan kita tidak mau, tetapi kita memang ingin menunjukkan dunia internasional ke mahasiswa. Jadi kita memang mengajak, kemudian mengemas kegiatan itu menjadi sebuah kegiatan akademik tapi yang fun, ya. Yang dulunya manakala mahasiswa berangkat ke sana, ini mahal, harus pakai bahasa Inggris, saya nggak suka bahasa Inggris. Nah, itu kita balik gitu. Mereka kita ajak dulu jalan-jalan. Nah, setelah tahu ternyata bahasa Inggris itu merupakan kunci kemana saja, ya. Jadi tidak hanya uang ya untuk bisa membawa kita kemana-mana, tetapi kemampuan berbahasa, kemudian networking itu juga menjadi salah satu strategi untuk bagaimana bisa membawa kita keluar. Nah, mahasiswa kita balik mindsetnya, kalau dulu bahasa Inggris itu menjadi momok gitu kan, akhirnya mau keluar negeri, wah harus mahal, harus bisa bahasa Inggris. Nah itu ya kita ajak dulu ke sana. Setelah mereka tahu membutuhkan, kemudian mereka sudah punya teman, apalagi sekarang didukung oleh smartphone yang bisa membantu ya. Akhirnya setelah pulang mereka ada keinginan untuk bisa kembali lagi ke sana, pastinya dengan kemampuan mereka ya. Akhirnya mereka meningkatkan skill bahasa Inggrisnya. Nah, dari sinilah yang sudah kita buat itu akhirnya menjadi sebuah model yang kita lakukan di setiap tahun, Mas. Dan alhamdulillah ini juga membawa positive vibe di lingkungan pendidikan, khususnya perguruan tinggi, dan mahasiswa sendiri juga mendapatkan dampak positif dari berbagai kegiatan ini, seperti itu. Ini berarti juga ada semacam pertukaran mahasiswa kerjasama antara Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan universitas dari luar negeri seperti itu ya? Iya, benar. Jadi saya sudah membawa beberapa mahasiswa keluar ya. Biasanya mereka kalau di lingkup ASEAN itu kan mereka tidak perlu memakai visa ya. Jadi bisa stay maksimal 30 hari katakanlah di Malaysia maupun di Thailand. Jadi mereka 2 minggu dalam program culture exchange seperti itu. Atau di Thailand kemarin saya membawa sekitar 20 mahasiswa ya, itu kurang lebih selama 3 minggu. Dan ternyata dalam 3 minggu ini mahasiswa sangat luar biasa senangnya, sampai pada saat penarikan pulang mereka Bu, saya pengen lebih lama di sini gitu kan, karena mereka menemukan teman baru, lingkungan baru yang di sana betul-betul mereka bisa nyaman seperti itu. Jadi ada banyak yang saat ini menanyakan lagi, Bu Arum kapan ini? Oke, nanti kita buatkan. Insya Allah nanti di bulan setelah Lebaran ya, kita juga akan mengirimkan mahasiswa lagi ke Thailand. Kemudian kita juga akan menerima mahasiswa asing dari minimal 5 negara. Itu kemarin kita ada Vietnam, kemudian ada Laos, Malaysia, Thailand, kemudian Taiwan. Nah, beberapa ini akan
datang ke sini. Nah, ini kayak gitu. dari beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, nah ini kan juga memberikan dampak ke lingkungan sekitar ya. Artinya mereka jalan-jalan ke Batik, Lawean, kemudian jalan-jalan ke kota Surakarta yang membeli oleh-oleh dan lain sebagainya. Ini mereka juga sangat antusias ya untuk melihat budaya Surakarta seperti itu. Oke, nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Dan yang pasti pada kesempatan pagi hari ini Sobat MK, tema yang dihadirkan di DT Peduli Menyapa adalah program internasional Universitas Duta Bangsa Surakarta. Jadi silakan untuk Sobat MK yang di kesempatan pagi hari ini juga pengen ikutan bergabung, langsung bisa SMS atau juga WhatsApp di 0811295891 atau mau gabung di media sosialnya MKFM Solo seperti di Facebook atau juga di Instagram, langsung chat aja di Facebook MKFM Solo atau juga bisa DM di Instagram yaitu MKFM_Solo. Oke, kita akan rehat sejenak dulu dan kita akan kembali setelah kita menyimak beberapa informasi-informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, ada apa di balik pujian? Nantikan jawabannya selepas informasi berikut ini. Dengan zakat, bisnis kita selamat dunia dan akhirat insya Allah. Zakat is good. Alhamdulillah, dari berkahnya zakat menjadikan usaha ini semakin melimpah. Zakat is good. Alhamdulillah, dengan zakat, usaha-usaha kami semakin berkembang. Zakat is good. Sudah kita simak betapa beruntungnya hamba Allah yang dibersihkan oleh Allah dengan kemampuan berzakat. Semoga kita pun bisa terinspirasi dan melakukan yang lebih baik untuk mensucikan lahir batin kita lewat berzakat. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MKFM Solo dengan ikut program Infak Pengembangan Media Dakwah Radio. Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MKFM Solo di gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. 92,1 Radio MKFM Solo. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, mari simak Spiritual Building Training SBT on Radio bersama Trainer Andi Kusuma Brata setiap hari Ahad jam 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Pemimpin itu bukan pimpinan, tapi pengaruhnya dirasakan oleh banyak orang. Menjadi jembatan cahaya yang telah dia fitrahkan. Tidak hanya berani, tetapi mumpuni. Tidak cuma tegas, tetapi memang berkelas. Sahabat MK bisa bergabung melalui telepon 0271 2939 825, SMS dan WA 0811 2958 921. Simak juga melalui streaming di indonesiastreaming.com/mkfm atau komen melalui Facebook MKFM Solo, Instagram @mkfm_Solo dan fanpage 92,1 MKFM Solo. Jawa Tengah adalah laboratorium bencana, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Untuk itu, dalam rangka menghadapi musim penghujan, saya meminta kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk waspada, serta menghubungi BPBD atau aparat pemerintah terdekat saat terjadi bencana. Kepada kawan-kawan Bupati Wali Kota, saya meminta agar membuka posko 24 jam, menyebarkan nomor posko sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Siapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, serta adakan gerakan bersih-bersih sungai dan perbaiki seluruh saluran air di masing-masing wilayah. Dan yang tidak kalah penting, seluruh masyarakat, ayo jangan buang sampah sembarangan. Saya, Ganjar Pranowo,
Gubernur Jawa Tengah. Pesan ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. MKFM, inspirasi keluar. Sahabat MK, hakikat pujian sebenarnya adalah ujian. Karena sebuah ujian itu bisa berupa ujian kebaikan maupun keburukan. Pujian biasanya menipu diri kita. Bahkan para ulama mengatakan, pujian orang tidak akan menipu orang yang tahu diri, yaitu tahu bahwa ia tidak sebaik itu, dan banyak aib serta dosa. Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan, tamak lagi kikir, mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan, dan ujub atau takjub pada diri sendiri. MKFM Solo Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih untuk sahabat MK yang sampai saat ini juga masih terus setia bergabung ya bersama 92,1 MKFM Solo. Yang pasti kita masih di Inspirasi Keluarga dalam rubrik DT Peduli Menyapa dan masih bersama Universitas Duta Bangsa Surakarta sahabat MK. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita membahas mengenai program internasional Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dan silakan untuk sahabat MK yang di kesempatan pagi hari ini juga pengen ikutan bergabung, ingin mengajukan pertanyaan seputar program internasional Universitas Duta Bangsa Surakarta, bisa langsung aja SMS atau juga WhatsApp di 081129588921 atau mau gabung di media sosialnya MKFM Solo seperti di Facebook, bisa langsung ngechat aja di Facebook MKFM Solo atau juga bisa DM di Instagram yaitu MKFM_Solo. Dan sahabat MK juga bisa menyimak DT Peduli Menyapa pada kesempatan pagi hari ini melalui frekuensi 92,1 MHz atau kalau ingin mendengarkannya via streaming langsung bisa klik aja di www.indonesiastreaming.com/mkfm. Dan bagi pengguna HP Android bisa langsung aja download aplikasi di Google Play Store. Aplikasinya bernama Indonesia Streaming. Oke, Ibu Arum, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini terkait dengan program internasional Universitas Duta Bangsa Surakarta. Nah, ini terkait dengan mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Ini sudah ada sejak kapan ini? Maksudnya masyarakat ini mahasiswa dari internasional, masih asing kayak gitu. Iya. Jadi kita tahun 2019 Mas, kita mengawali itu ada 1 mahasiswa asing ya. Kita baru dapat 1 waktu itu. Oke. Iya. Kemudian tahun 2020 ya kita mulai pandemi Covid kan? Iya, betul. Iya. Jadi kendala kita memang kalau untuk mahasiswa internasional kita menyebutkan itu pada saat mereka masuk harus memenuhi rangkaian surat-surat ya, karena apalagi kalau sekarang itu dipisah antara vokasi dengan yang ristek gitu. Nah, ini juga sudah berbeda proses. Nah, kemudian di tahun 2020 karena masih ada pandemi Covid, kita memiliki mahasiswa asing tapi belum datang ke Indonesia. Oh, kayak gitu, oke. Ya, belum boleh karena kondisinya masih tertutup ya. Kemudian tetap kita melakukan kegiatan sama dengan mahasiswa yang ada di Indonesia, kita menggunakan online ya. Di online. Kemudian tapi di tahun 2020-21 tetap kita melakukan rekrutmen ya untuk mahasiswa asing. Nah, alhamdulillah di setiap tahunnya kami selalu ada peningkatan mahasiswa asing meskipun secara fisik mereka belum hadir ke sini, tetapi data mereka tetap kita harus melaporkan ke PD-Dikti seperti itu. Jadi mereka sudah terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta meskipun mereka belum bisa masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, semua proses pembelajaran pada waktu itu menggunakan bahasa Indonesia kan, meskipun kita
tidak membuka kelas internasional, tapi seperti contohnya beberapa negara yang tadi saya sempat diskusi ya dengan Mas ya, dari Timor Leste, kemudian dari Thailand Selatan, kemudian dari Vietnam itu juga ada bahasa Indonesia juga ternyata di sana, kemudian dari Malaysia itu juga mereka sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi meskipun kita tidak ada kelas khusus internasional, kita tetap kelas reguler, ternyata animo dari masyarakat internasional juga tetap banyak yang masuk ke Universitas Duta Bangsa seperti itu. Gitu. Dan biasanya mereka ini mengambil mata kuliah apa nih? Jurusan apa nih? Kebanyakan. Iya, kebanyakan. Ya, ternyata kebanyakan mereka masih di kesehatan ya, Mas. Oh, di kesehatan ya. Okay. Kesehatan itu ternyata peminatnya sangat banyak ya. Di kesehatan kan kita ada keperawatan, kemudian ada farmasi, kemudian ada administrasi rumah sakit, kemudian ada kebidanan, ada rekam medis gitu kan, ada banyak pilihan program studinya gitu. Kemudian yang kedua ada computer science ya, computer science dari teknik informatika, kemudian sistem informasi, teknik komputer jaringan, ada manajemen informatika, dan tapi juga di jurusan yang lain seperti teknik industri ini juga banyak, Mas gitu. Jadi mungkin saat sekarang mereka kan berpikirnya sudah berpikir global ya. Jadi kompetitornya mahasiswa itu sudah bukan lagi teman samping-samping bangku mereka, tetapi sudah internasional, sehingga mereka sangat tertarik untuk juga belajar di Indonesia seperti itu. Berarti untuk sekarang ini mahasiswa-mahasiswa yang dari asing itu sudah datang ke kota Solo ya? Ya, sudah, alhamdulillah. Mereka dari kita sudah mulai dibuka di bulan Mei Juni kemarin ya, kita sudah mulai menguruskan izin dokumen-dokumen dan lain sebagainya, visa dan lain sebagainya. Akhirnya mereka sudah, alhamdulillah, ini sampai dengan hari kemarin ini terakhir penjemputan itu 2 orang mahasiswa dari vokasi, Mas, karena memang agak rumit ya untuk perizinan, kemudian visa, izin tinggal dan lain sebagainya. Alhamdulillah semua mahasiswa asing sudah masuk ke sini. Gitu. Ini mereka ada yang pribadi sendiri datang ke sini atau kerjasama dengan universitas di sana seperti itu atau gimana? Iya. Jadi mayoritas mereka sendiri, Mas. Oh, sendiri? Ya, kalau kami tidak ada kerjasama untuk rekrutmen mahasiswa asing ini dengan universitas manapun ya. Jadi kami memang pure. Jadi kita memberikan informasi kepada mahasiswa yang ada di sana, kemudian kami memberikan informasi tentang profile university. Nah, ini akhirnya mereka tertarik dan bisa juga kemungkinan karena kita memiliki beberapa rekam jejak internasional, artinya beberapa mahasiswa itu sudah masuk sebagai mahasiswa kami, sehingga word of mouth ya, istilahnya getok tularnya juga berjalan seperti itu, Mas. Karena yang namanya getok tular ini masih menjadi salah satu usaha yang juga membuahkan hasil gitu ya. Benar. Nah, ini untuk mahasiswa-mahasiswa asing ini mereka berkuliah di UDB ini kan mereka menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa mereka masing-masing? Iya. Jadi belajarnya mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia, karena kita tidak menggunakan pengantar bahasa Inggris maupun bahasa manapun. Nah, mungkin dari beberapa ada yang bertanya lah, bagaimana kalau mereka tidak fasih ya? Memang tetap mereka melalui serangkaian tes, Mas. Jadi tetap ada tes tertulis, kemudian ada tes wawancara, terutama untuk yang bidang kesehatan kita juga ada tes kesehatan. Karena untuk di Fakultas Ilmu Kesehatan kan lebih ketat. Nah, biasanya pada saat tes wawancara ini nanti kita bisa akan melihat mana sih mahasiswa yang dia memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup ya. Saya bilang cukup itu minimal untuk berkomunikasi. Nah, nantinya setelah mereka sampai di Indonesia atau sebelum pelaksanaan KBM dimulai, kita memberikan semacam pelatihan khusus bagi mahasiswa asing untuk berbahasa Indonesia, sehingga lebih memperlancar mereka untuk berkomunikasi dengan teman-teman maupun dengan dosen. Kayak gitu. Mereka mendapatkan informasi mengenai UDB ini, akhirnya mereka memutuskan untuk berkuliah di UDB ini. Mereka usaha apa saja yang dilakukan oleh UDB untuk bisa lebih
bisa go internasional seperti itu? Iya, jadi pada prinsipnya sih kita memiliki banyak kerjasama juga dengan perwakilan negara Indonesia yang ada di masing-masing negara. Ya. Kita kemarin ada beberapa kunjungan di KBRI yang ada di Malaysia, kemudian di KJRI Vietnam, kemudian di Thailand. Nah, itu juga banyak membantu kami ya dalam memberikan informasi tentang Universitas Duta Bangsa. Nah, artinya karena pintu yang memberikan informasi ini adalah pintu yang valid ya pastinya. Yeah, betul. Ya, ini juga sangat memberikan sesuatu yang keyakinan dari pihak luar ya untuk lebih mengenal UDB, kemudian melalui website, media sosial dan lain sebagainya. Sekarang ini sangat mudah ya. Iya, sangat mudah ya, sangat benar. mudah ya. Begitu di browsing saja bagaimana kegiatan sebuah institusi, kemudian ini akan lebih mudah didukung oleh media sosial seperti itu. Betul. Jadi tadi selain kami juga bekerja sama dengan KBRI, kita juga mengirimkan informasi tersebut melalui media sosial, kemudian melalui website yang kita miliki. Ya gitu ya. Iya. Karena beberapa tahun terakhir ini emang yang namanya media sosial ini sangat membantu sekali untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi ya, dan jarak itu sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang masalah kayak gitu ya. Oke. Nah, ini terkait dengan kegiatan perkuliahan, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik itu mahasiswa asing yang datang ke Solo, terus khususnya di UDB seperti ini. Ini kan ada beberapa kegiatan nih, ada yang reguler, itu kan mahasiswa asing yang berkuliah seperti itu. Tapi ada juga kegiatan-kegiatan lain yang digelar termasuk juga dari mahasiswa UDB sendiri juga melaksanakan kegiatan di luar negeri seperti itu. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa asing di Indonesia, khususnya di UDB ini? Ya. Oke. Kita ada kegiatan namanya summer camp, Mas. Biasanya Summer camp, ya. Jadi di kegiatan summer camp itu biasanya kita membuat program sekitar 2 sampai dengan 3 minggu. Ya, jadi kita fokuskan ke apa nih? Kalau yang saat sekarang yang kita punya untuk di bulan Juni tahun 2023 itu kita fokuskan kegiatan Techno Culture Summer Camp. Jadi nantinya mahasiswa asing yang datang ke Indonesia mereka akan belajar tentang teknologi yang kalau di Universitas Duta Bangsa ini kan kami expert dan unggul di bidang kewirausahaan, kemudian digital marketing. Nah, mereka akan belajar bagaimana caranya membuat website untuk bisnis seperti itu, bagaimana pemasaran menggunakan media internet seperti itu. Kemudian mereka juga akan belajar mengenai budaya. Nah, yang dulu mereka sangat antusias ya Mas, manakala mereka datang ke sini, mereka diajak untuk belajar membatik, Mas. Ya, gitu, kita bekerja sama dengan Kampung Batik Laweyan. Kemudian mahasiswa ini kita di sana mereka belajar membatik dan ini dikompetisikan. Jadi suatu hal yang menarik ya. Iya, betul. Karena mereka nanti akan mengenal ini setiap batik itu ada maknanya, kemudian ada filosofinya, kemudian itu pun dikompetisikan untuk mahasiswa asing tersebut. Kemudian tidak hanya itu, mereka belajar menari juga, Mas. Gitu ya. Oke. Mereka fashion show menggunakan baju adat. Nah, pastinya ini kan juga sangat menarik kan. Iya, betul. Gitu. Nah, selain itu mereka akan kita ajak untuk belajar memasak, kemudian membuat yang dari daun pisang itu apa sih namanya? Yang untuk cenil itu kan kalau untuk brondong jagung itu namanya contong ya, Mas. Iya. Itu ini kan di luar negeri nggak ada loh. Nggak ada, kayak gitu ya. Jadi kita sesuatu yang di luar negeri tidak ada, diajarkan di sini kayak gitu ya. Jadi ada takir, ada contong, ada apa itu yang di samping-samping kalau kita ada bancaan tumpengan nasi kuning. Nah, ini nanti mereka kita ajari untuk membuat itu sesuatu dari daun, tetapi ini ada
ada fungsinya beda-beda gitu kan. Grontol ya Mas, maaf, grontol ya itu. Ini Mas Cahya tahu nggak? Oh tahu, grontol tahu dong, ya, enak itu. Ya itu kan ada contongnya Mas. Iya betul. Waktu saya kecil ada tuh. Ada. Pastinya berbeda dengan manakala kita makan cenil Mas. Nah cenil itu ada takirnya Mas. Nah, ini mahasiswa asing tuh pasti akan sangat tertarik dan berminat. Ini apa sih? Di negaranya nggak ada gitu kan. Nah ini kita mengajarkan budaya-budaya Indonesia yang dulu kalau orang kita sudah mulai meninggalkan, padahal di luar sana itu menjadi sesuatu yang bisa menarik, bisa dijual untuk meningkatkan pariwisata di Kota Surakarta seperti kayak gitu. itu. Jadi lebih banyak kegiatan yang fun ya. Ya benar. Ya. Tapi meskipun fun, tapi tetap ada semacam penjelasan kepada mereka semuanya bahwa ini bahwa sesuatu ini nggak cuma sekedar fun aja, tapi ada filosofinya seperti itu kayak gitu ya. Nah, sementara untuk dari mahasiswa UDB ini sendiri yang melaksanakan kegiatan di luar negeri seperti itu pasti juga ada semacam seleksi juga ya. Iya benar. Dan biasanya mereka kegiatannya di luar negeri itu seperti apa? Kalau untuk yang dari mahasiswa UDB ini sendiri. Ya. Jadi kita memiliki banyak jenis program Mas untuk student exchange. Jadi student exchange ini kan luas ya. Nah itu terbagi dari student exchange yang credit transfer. Credit transfer itu mereka kuliah di sana, ya mengambil kredit itu istilahnya SKS ya. SKS kurang lebih selama 1 semester 6 bulan. Oh gitu, 6 bulan? Iya benar. Nah kami berapa kali memenangkan hibah dari pemerintah ya. International credit transfer, kemudian kami mengirimkan mahasiswa ke luar negeri untuk belajar mata kuliah ya yang nanti bisa dikonversi di mata kuliah di sini selama 1 semester. Jadi di sana dia juga kuliah seperti mahasiswa biasa yang ada di sana. Oh gitu. Ya, pastinya kalau di sana menggunakan bahasa Inggris, di kelas ya. Mereka juga akan harus mau belajar bahasa Inggris. Kemudian mereka harus belajar disiplin, mereka harus belajar berhemat, gitu kan. Itu yang menjadi nilai-nilai ilmu tersendiri, artinya soft skill itu mereka harus dapatkan. Kemudian ada juga yang istilahnya kegiatan benchmarking atau study banding. Studi banding. Kalau studi banding ini kan kita nggak perlu banyak waktu ya, artinya mungkin maksimal aja 1 minggu 5 sampai 7 hari. Nah kita hanya sekedar berkunjung ya, biasanya kita berkunjung mengunjungi rumah sakit karena kita ada dari jurusan Fakultas Ilmu Kesehatan, kita ke sana melihat bagaimana manajemen rumah sakit di sana, bagaimana penanganannya, bagaimana, nah seperti itu. Kemudian mengunjungi beberapa lokasi mitra yang ada di sana, kemudian banyak hal yang bisa didapatkan, kemudian nanti akan menjadi sebuah ide manakala mahasiswa tersebut akan menulis ya, entah itu untuk paper, makalah atau skripsi, nah itu menjadi sebuah studi perbandingan. Kayak gitu. Ya, dan ada lagi yang namanya short term program ya, jadi ada program-program singkat semacam English course, kemudian ada yang tadi kebudayaan, pertukaran. Nah seperti ini sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Nah di sana mereka banyak belajar. Kemarin juga mereka belajar budaya Thailand, kemudian membuat bunga yang dirangkai itu kalau di sana istilahnya namanya apa, kemudian bahasa Thailand ya untuk kehidupan sehari-hari, sekedar berkomunikasi. Nah kemudian mereka juga belajar bahasa Inggris di sana. Nah, ini banyak yang didapat oleh mahasiswa UDB setelah mengikuti kegiatan di luar. Exchange, betul. Kayak gitu ya. Berarti tiap tahun ini selalu ada kegiatan-kegiatan di luar negeri ya untuk mahasiswa UDB ini sendiri. Iya. Jadi untuk kegiatan mahasiswa UDB yang istilahnya student exchange ini, student exchange. Saat sekarang kalau
dulu sebelum ada online hanya secara fisik ya ke sana, tapi sekarang ini ada kemudahan Mas, jadi bisa dilakukan dengan online, bisa dilakukan dengan offline. Ya, nah sekarang ini pun juga selama 2 minggu ke depan saya mengirimkan kurang lebih 60 mahasiswa untuk mengikuti kegiatan student exchange dengan UiTM Malaysia. Nah ini mereka akan diberi banyak kegiatan dan ilmu mengenai, kalau di sana ya di UiTM itu tentang kesehatan. Ya. Ini offline atau online? Ini online. Online. Maaf, ya online. Itu selama kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ya. Ini juga selama 2 minggu. Jadi mereka nanti akan ada tour juga Mas, turnya tapi virtual. Virtual kayak gitu. Kayak gitu. Tetap mereka dapat ilmunya, tapi secara fisik mereka tetap di sini. Nah, yang mengikuti student exchange ini, apakah mereka tertarik atau mungkin ada yang pengen ikutan seperti itu atau gimana, atau emang ini menjadi semacam obligation atau kewajiban bagi mahasiswa UDB ini sendiri atau gimana? Iya. Jadi dari kami biasanya kami memberikan announcement, pengumuman kepada mahasiswa. Kita lebih sebenarnya inginnya itu berasal dari passion mereka yang ingin. Ternyata memang banyak mahasiswa yang ingin seperti itu. Nah, tapi ada beberapa prodi yang memang di situ nanti akan menjadi sebagai salah satu tugas pengganti atau nilai tambah dari mata kuliah tertentu. Nah, untuk prodi-prodi yang seperti ini sifatnya itu nanti sistemnya wajib. Wajib. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa yang memang ingin bergabung, tetap kita fasilitasi untuk ikut. Kayak gitu ya. Oke, Ibu, nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Yang pasti sahabat MK jangan kemana-mana. Yang pasti DT Peduli Menyapa masih bersama Universitas Duta Bangsa Surakarta akan kembali setelah kita menyimak beberapa informasi-informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, mengapa kita harus bermuhasabah diri? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Selama di rumah aja, aktivitas online di rumah jadi bertambah ya. Pastikan koneksi internetmu cepat dan stabil, biar semua aktivitas WFH dan SFH jadi tetap lancar. Yuk, dapatkan promo spesial berlangganan paket 2P atau 3P dengan pilihan layanan internet, TV, khusus registrasi melalui platform digital dari IndiHome. Anda bisa dapat banyak bonus, ekstra 57 channel TV selama 3 bulan, dan masih banyak lagi. Selain itu, nonton juga tayangan-tayangan unggulan dari beragam OTT platform favorit keluarga. Seru kan? Yuk, buruan langganan melalui indihome.co.id, aplikasi My IndiHome, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kios My IndiHome, atau Sobat IndiHome sekarang! Dengan zakat, bisnis kita selamat dunia dan akhirat insya Allah. Zakat is good. Alhamdulillah, dari berkahnya zakat menjadikan usaha ini semakin melimpah. Zakat is good. Alhamdulillah, dengan zakat usaha-usaha kami semakin berkembang. Zakat is good. Sudah kita simak betapa beruntungnya hamba Allah yang dibersihkan oleh Allah dengan kemampuan berzakat. Semoga kita pun bisa terinspirasi dan melakukan yang lebih baik untuk mensucikan lahir batin kita lewat berzakat. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MK FM Solo dengan ikut program Infak Pengembangan Media Dakwah Radio.
Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MKFM Solo di gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. 92,1 Radio MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, mari simak Spiritual Building Training SBT on Radio bersama Trader Andi Kusuma Brata setiap hari Ahad jam 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Pemimpin itu bukan pimpinan, tapi pengaruhnya dirasakan oleh banyak orang, menjadi jembatan cahaya yang telah dia fitrahkan. Tidak hanya berani, tetapi mumpuni. Tidak cuma tegas, tetapi memang berkelas. Sahabat MK bisa bergabung melalui telepon 0271 2939 825, SMS dan WA 0811 2958 921. Simak juga melalui streaming di indonesiastreaming.com/mkfm atau komen melalui Facebook MKFM Solo, Instagram @mkfm_Solo dan fanpage 92,1 MKFM Solo. Jawa Tengah adalah laboratorium bencana, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Untuk itu, dalam rangka menghadapi musim penghujan, saya meminta kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk waspada, serta menghubungi BPBD atau aparat pemerintah terdekat saat terjadi bencana. Kepada kawan-kawan Bupati Wali Kota, saya meminta agar membuka posko 24 jam, menyebarkan nomor posko sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Siapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, serta adakan gerakan bersih-bersih sungai dan perbaiki seluruh saluran air di masing-masing wilayah. Dan yang tidak kalah penting, seluruh masyarakat, ayo jangan buang sampah sembarangan. Saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Pesan ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pekerjaan terberat itu ada 3. Sikap dermawan di saat dalam keadaan sempit, menjauhi dosa di kala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Hadis riwayat Imam Syafi'i. MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, muhasabah merupakan salah satu dari kunci kemuliaan dan keberhasilan diri seorang muslim, yaitu dengan merenungkan hal-hal yang baik dan yang buruk yang telah kita lakukan, termasuk memperhatikan niat dan tujuan suatu perbuatannya. Dengan melakukan muhasabah diri, manusia akan membuka hati dan menyadari segala dosanya. Setelah itu, manusia yang taat akan bertaubat dan tak mengulangi kesalahannya. Sebab taubat adalah bentuk penyesalan seorang muslim. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, menyesal adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Umar bin Khattab pun pernah mengatakan, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Itu akan memudahkan hisap kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Kita masih di DT Peduli Menyapa pada kesempatan pagi hari ini bersama Universitas Duta Bangsa, Sahabat MK. Dan kita rasa kita sampai di segmen terakhir ya, karena waktunya juga sudah mendekati jam 11 siang ya. Oke, mungkin dari Ibu Arum mungkin bisa mereview kembali apa-apa yang tadi sudah disampaikan terkait dengan program internasional Universitas Duta Bangsa Surakarta, termasuk juga mungkin juga ya semacam ya kasih kepada sahabat MK yang mungkin juga tertarik untuk berkuliah di Universitas Duta Bangsa. Silakan bisa langsung disampaikan kepada sahabat MK. Oke, baik, terima kasih Mas Yoyo. Ya. Untuk sobat MK. Sahabat MK. Sahabat MK. Iya. Ya. Ini saat sekarang Universitas Duta Bangsa
seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, kita memiliki banyak sekali program studi. Ya, ada 4 fakultas. Di situ ada fakultas ilmu kesehatan, kemudian fakultas komputer sains, kemudian fakultas hukum dan bisnis, dan fakultas sains dan teknologi. Nah, kita sudah membuka untuk pendaftaran mahasiswa baru gelombang dini, Mas. Ya. Dan tentunya Universitas Duta Bangsa juga memberikan banyak diskon, kemudian banyak beasiswa. Nah, ini mungkin tadi yang bisa diinformasikan untuk sahabat-sahabat MK FM ya. Jadi kami terutama tetap akan selalu mendukung, memberikan kontribusi untuk peningkatan SDM ya, melalui berbagai cara, salah satunya tadi memberikan beasiswa kepada itu tadi yang secara ini untuk hafiz Quran, kemudian untuk mahasiswa program KIP, nah itu ada beasiswa unggulan yang itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk sahabat-sahabat MK. Oke, kayak gitu. Kalau pengen tahu lebih detail lagi mengenai Universitas Duta Bangsa ini bisa kemana aja nih? Boleh, kita ada Instagram itu di udb.official ya, atau di websitenya Universitas Duta Bangsa udb.ac.id. Ya, itu nanti detail informasi untuk pendaftaran sebagai mahasiswa Universitas Duta Bangsa. Nah, tentunya apabila sudah terdaftar ya sebagai mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta, memiliki kesempatan tadi, Mas, ya, untuk pergi ke luar negeri, untuk mendapatkan beasiswa. Jadi beasiswa yang diberikan oleh universitas yang ada di luar negeri melalui Universitas Duta Bangsa, seperti itu. Jadi kita memiliki banyak sekali kegiatan, fasilitas, artinya semuanya bisa mendapatkan hak untuk pendidikan. Kapan lagi ya bisa ke luar negeri ya? Apalagi kalau sudah menjadi mahasiswa Universitas Duta Bangsa pasti berkesempatan untuk bisa pergi ke luar negeri gitu ya. Terima kasih Ibu Arum sudah menyempatkan hadir di studio MKFM Solo, dan mudah-mudahan perbincangan kita juga bermanfaat untuk sahabat MK semuanya. Dan sukses terus ya untuk Universitas Duta Bangsa Surakarta, dan mudah-mudahan juga semakin banyak nih calon mahasiswa yang tertarik untuk berkuliah di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat MK di kawasan Solo dan sekitarnya, baru saja kita hadirkan HDT Peduli Menyapa pada kesempatan pagi hari ini yang menghadirkan narasumber dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Ada Ibu Dr. Rina Arum Prastianti SHMH, yaitu Wakil Rektor 3 Universitas Duta Bangsa, dan pada kesempatan pagi hari ini kita membahas mengenai program internasional Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dan mudah-mudahan perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat MK semuanya. Dan akhirnya hanya sampai di sini, saya Syah Ramadan menemani sahabat MK semuanya di Inspirasi Keluarga dalam rubrik HDT Peduli Menyapa untuk kesempatan hari Rabu 21 Desember 2022 atau yang bertepatan dengan 27 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Terima kasih banyak untuk atensi dan kebersamaannya, dan maaf kalau ada salah-salah kata, dan akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.